Halo guys, balik lagi sama gue di channel Bro Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini sudah merah merona ya. Market sudah merah merona yang memang menjelang untuk GBTC yang saya udah infokan juga. Dari pattern yang kemarin saya infokan itu memang ada potensi untuk mengalami koreksi ya. Jadi ada titik-titik koreksi yang akan kita berjumpa, titik-titik support yang akan kita say hello kembali ya. Jadi market sudah merah merona ya. Di 24 jam terakhirnya Bitcoin udah koreksi sekitar 4%-an ya. Dan altcoin sudah cukup berdarah ya. Ya teman-teman, altcoin sudah cukup berdarah dari 3% sampai belasan persen ya untuk altcoin. Ya padahal Bitcoinnya baru segitu tuh, baru 4% tuh ya. Apalagi makin dalam. Waduh, altcoin kita kalian bisa bayangin ya seberapa dalam. Makanya kemarin saya bukan nyebar food. Ya aduh, nyebar food segala macam itu adalah analisa. Bisa benar bisa enggak, yang percaya silahkan, yang nggak percaya silahkan. Jadi kita itu buat antisipasi aja dari yang namanya analisa. Walaupun tidak tepat 100%, tapi memang ini kebetulan tepat, marketnya down ya teman-teman ya. Oke, jadi dia ini kita lihat dulu untuk apa namanya pergerakan dari Bitcoin ya. Ini time frame 4 jam ya. Jadi time frame yang lebih kecil, jangka lebih pendeknya untuk si Bitcoin ya, time frame 4 jam. Kita bisa lihat kemarin untuk warna biru ini ya. Dia ngebuat seperti pola rising wedge, kemudian dia breakdown ya. Jadi kita hapus dulu ini polanya. Ya, dia juga setelah pola dia breakdown ini masuk ke pola seperti ini ya, teman-teman ya. Falling wedge. Ya, dia masuk ke pola falling wedge ya, teman-teman. Dan dia juga breakdown nih, apakah mampu untuk masuk kembali ke dalam pola falling wedge ini ya, kita masih tunggu bersama-sama. Tapi dari stochastic RSI-nya memang dia sudah ada perpotongan ya untuk golden cross ya. Semoga aja dia masuk kembali untuk meretest apa namanya resisten yang terbentuk dari pola falling wedge ini ya. Semoga ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari stochastic RSI-nya ini time frame 4 jam ya. Jadi memang dia ini sudah masuk area oversold dan sudah golden cross ya. Semoga ada pemantulan yang lumayan. Pemantulan lumayan bisa ke arah mana? Ke arah sekitaran 479 juta sampai sekitar 489 juta. Sekitar itu kalau pemantulannya cukup lumayan ya teman-teman untuk si Bitcoinnya jangka pendeknya ya. Lalu di bawahnya ini ada support terdekat ke berapa, yaitu 450 juta, sekitar itu ya, sekitaran 450 jutaan untuk si Bitcoin, itu support terdekatnya ya. Sebelum dia bakalan bertemu lagi ya, atau say hello lagi dengan support bawahnya itu sekitar 427 juta ya. Jadi dua support bawah ini cukup kita harus waspadai ya teman-teman. Kalau memang dua support ini tidak kuat tidak kuat untuk menahan longsornya dari si Bitcoin ya, alamat kita bakalan bertemu seperti yang saya infokan kemarin, yaitu di sekitaran 380 jutaan sampai 400 juta ya. Sekitaran itu kita bakalan say hello kembali ya. Ya, jadi kisaran-kisaran ini yang warna biru ini menurut saya ketika market ini bisa mengalami koreksi cukup dalam ya, bisa saja di hit ya sekitaran 380 juta sampai 400 juta untuk si Bitcoin ya. Kalau bawahnya lagi itu sekitaran 320 jutaan ya, menurut saya bisa aja, cuman kemungkinannya jauh lebih kecil ya. Ya mungkin kalau market memang dam-damnya itu kemarin kita udah ukur ya teman-teman ya, kita udah ukur sekitaran 20 sampai 25% lah range-nya ya. Sekitar itu kita kemarin dari sini ukur ya kurang lebih sampai sini ya teman-teman, sampai 370 juta lah ya kisaran ini nih, yang seperti saya rectangle ini di sini, kisaran ini ya. Nah, warna biru ini guys, sekitaran itu ya. Tuh, sekitaran 20 sampai 20%-an ya, 22%-an ya. Market ini masih sangat mungkin ya kisarannya kisaran 370 juta sampai 400 juta ya, mengalami penurunan sampai titik itu sangat mungkin ya. Teman-teman, untuk target penurunannya si Bitcoin jika benar-benar terjadi ya, ini pakai time frame kecil. Dan stokastik juga kita udah lihat ini udah oversold ya, time frame 4 jam. Oke, jadi kita berharap dia ada pemantulan sedikit lah ya, seperti area yang tadi saya infokan ya. Kemudian kita lihat juga untuk si Bitcoin dari versi dolarnya untuk time frame lebih besarnya atau time frame daily-nya ya. Kita bakalan lihat untuk time frame daily-nya. Nah ya, dia ini membentuk seperti descending triangle ya, pattern ya.
teman-teman ya. Untuk time frame lebih besarnya. Kemudian juga kita bisa lihat ini untuk apa namanya, MACD-nya ini sudah berpotongan dan sudah muncul bar warna merah ya. Jadi indikasi untuk dead cross-nya itu lebih besar ya, walaupun dia baru nempel gini ya. Kita harus lihat dia bersilangan ya teman-teman, tapi indikasi untuk dead cross-nya itu besar ya. Lalu kita lihat ini untuk pattern descending triangle ini sudah 1 ya, mantul 2, 3, 4 dan sekarang kelima ya. Wave kelima dari pantulan atau tektokannya pattern descending triangle ya teman-teman. Kita bisa tandain dulu seperti ini, kita pakai arrow ya. Nah ya di sini, nah mantul ke bawah guys ya. Dari garis resist yang terbentuk dari descending triangle ini, kita bisa lihat ya seperti ini ya. Tuh ya. Dan dari bawah, dari atas nih ya, dari downtrend ya. Pas banget memang dari pergerakan Bitcoin kita ini datangnya dari atas tuh. Ya, dari downtrend. Downtrend 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi apakah dari pola ini akan lanjutin tren untuk continue dari downtrendnya si Bitcoin ya, atau malah dia mampu untuk seperti ini ya, nge-break out ya teman-teman. Kita sama-sama wait and see dulu, semoga ya dia bisa mantul untuk breakout ya kan. Harapan kita kan seperti itu ya. Harapan kita kan seperti itu teman-teman, untuk dari pola descending triangle. Tapi kalau misalkan dia breakdown ya, lewatin dari area support bawah dari yang terbentuk dari descending triangle ini sekitaran 31.000 dolaran, sekitaran itu. Kalau dia breakdown ya, alamat terdekatnya seperti yang saya info sekitaran 28.000, 29.000 itu sangat mungkin untuk digapai ya. Itu target penurunan terdekat untuk si Bitcoin. Kalau misalkan dia breakdown nih, nah breakdown ya teman-teman, untuk lanjut downtrend. Kemudian target keduanya di berapa? Kalau dia masih bisa lanjut downtrend ya, itu di sekitaran yang saya info kemarin, di sekitar 25.000 dolar sampai 27.000 dolar untuk penurunan atau target penurunan si Bitcoin. Nah masuk area kotak sekitaran warna ungu yang kedua yang saya tandain ini ya teman-teman. Jadi dua area kotak ungu ini masih sangat bisa untuk digapai ya. Jadi kita masih wait and see, apalagi foot dari GBTC Unlock Grayscale ini masih sangat-sangat kenceng. Jadi ya bisa aja dimanfaatin oleh big player ya di DAM ya teman-teman. Terus psikologi dari trader-trader juga cenderung untuk nge-short, cenderung untuk ngejual ya. Yang pemain-pemain spot juga cenderung untuk ngejual, takut, lebih baik wait and see ya, amanin dulu modal atau profit tipis di TP ya, masih wait and see dulu. Mungkin ya kalau kita berani pun scalping ya, scalping benar-benar tipis lah ya. Dan untuk beberapa koin yang memang fundamentalnya bagus ya. Seperti contohnya BNB gitu ya, jangka pendeknya karena dia mau burn ya. Jadi ini target penurunan yang masih sangat-sangat realistis ya kita gapai. Kemudian kalau kita ukur juga menggunakan price range ya teman-teman ya. Ini dari sekitaran sini lah ya. Kita ukur sampai sini ya, tuh masuk sekitar ya 20% lah ya. Ini ungunya kita ini gedein dikit, nah 25.000 ya info saya. Nah ya, jadi memang masuk ke area target penurunan sekitar 20% ya, seperti yang saya infokan kemarin. Karena memang biasanya kalau memang kita nggak mengharapkan crash parah ya, koreksi yang cukup lumayan itu sekitaran 20%-an untuk penurunan di si Bitcoin ya. Mungkin dari level 32 ribuan. Nah dari level 32 ribuan itu ya turunnya sekitar 22%-an ya. Sekitaran itu sekitar 20% sesuai info saya ya teman-teman. Apakah terjadi atau tidak itu kita masih wait and see. Apakah dia benar-benar hit sekitar 25.000 dolar sampai 27.000 dolar ya untuk si Bitcoin. Kalau memang benar-benar terjadi ya selamat yang sudah istilahnya siapin dana untuk serok bawah ketika Bitcoin hit sekitaran 25.000, 26.000, 27.000 dolar, bisa mulai serok-serok tipis lah ya. Kalau memang benar-benar terjadi, teman-teman. Jadi ini untuk Bitcoin terkini ya. Kita masih pantau dan terus pantau sampai tanggal sekitar 18, 19, 20 ya. Dan di tanggal 21 itu kan ada event Bitcoin ya. Jadi Elon salah satu pembicaranya untuk ngebahas atau perdebatan soal Bitcoin. Apakah market akan naik? Kalau benar-benar naik berarti ya udah benar-benar disetting market ya. Ya Elon untuk datang nanti ngomong bla 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 bla, terus dia bisa juga kemungkinan dia bakalan
bakalan pakai Bitcoin lagi, Teslanya dan lain sebagainya gitu ya, buat jadi ya, pahlawan kesiangan lah. Jadi tameng juga di belakangnya ada big player yang udah siap untuk ngepump kembali dan lain sebagainya ya. Jadi memang kan biasanya Elon seperti itu ya. Ketika ya kita bisa tahu juga lah untuk beberapa perusahaannya juga sekarang sahamnya mengalami penurunan, dan ada salah satu perusahaannya juga harus diinjek dana besar, kalau nggak bisa mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya ya. Di situ dia harus balikin kepercayaan orang-orang dulu soal dia ya, tentang dia ya. Kemarin kan dia ngomong udah up, terus dia udah dijatuhin lagi marketnya ya. Dia ngomong A, besoknya B gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu kemungkinan yang bisa terjadi, tapi tidak 100% pasti ya, karena memang kita di sini menganalisa sesuai histori yang sebelumnya. Jadi kita bukan hanya tebak-tebakan, tapi kita analisa dulu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi menurut analisa histori yang sudah pernah terjadi. Itu aja teman-teman untuk Bitcoin ini ya. Dan kalau misalkan nanti ada referensi untuk Serok, mungkin saya nanti akan update ya. Pasti saya update untuk beberapa koin yang saya rekomendasiin ke kalian ya, buat bahan pertimbangan. Ingat, bahan pertimbangan, bukan ajakan harus membeli. Ingat itu ya teman-teman ya. Karena di sini kan saya bukan penasehat keuangan, saya hanya nge-share untuk saran saja gitu ya. Boleh sarannya dipakai, boleh tidak ya, nggak masalah. Itu aja teman-teman untuk perkembangan market sekarang ya. Selamat diskon, dan untuk Serok masih wait and see dulu ya market seperti ini. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.